Halo, Bersama kita lagi di di Logline Logline of of Two. Gue Hani. gua Pika. Oke, jadi kita hari ini mau ngebahas series yang baru tayang 2024. Ya, 2024 di Max ya. Iya, Gue lupa lagi. Iya. ya di HBO. Originalnya sih dia di Peacock ya kalau nggak Mhm. salah. Nah, tapi di Indonesia dia tayang di HBO Ya. Max. The Day of Jackal. The Day of Ya. Jackal. Waktu itu karena apa sih? Rumah ya. Iya, karena Top di top 5 5-nya. kita ada ngebahas Rumah Rumah Impian. impian. Nah, gue salah satunya rumah yang ditempatin sama istrinya Jakal ini kan. Nah, ya terus gue penasaran. Iya. Gue sebenarnya udah lama lihat ini. Tapi Pengen nonton, tapi pas gue lihat, gue nggak lihat trailer sih, gue cuma lihat posternya doang. Terus gue lihat castnya si Eddie ini kan yang biasa apa sih, Benjamin Button dia yang ya. serius-serius ya. Iya, terus si Fantastic Beasts Iya. gitu-gitu kan, yang bukan yang jagoan gitu. Jadi gue kayak hah, Emang jadi dia bisa berantem gitu. iya, kurang kurang apa ya, kurang kejual gitu di Kurang gua. meyakinkan ya. Ya, Awalnya ya. gua hah, Kalau dia kan kalau lo kan nonton film tuh berdasarkan dengan karakter siapa nih yang iya meranin iya gitu ya. iya Kalau iya. gue ya nonton aja, gas aja gitu. Iya, terus Bedanya kita kayak gitu. karena yang di top 5 itu gue jadi penasaran, dan pas gue nonton ternyata keren. Tapi beneran keren kan? Keren gue suka banget. Ya, kalau gue kan yang disukain tuh karena packingannya itu bikin tegang dari awal sampai akhir, jadi kayak penasaran pengen next episode di next terus, jadi nggak bisa bosen besok lagi deh, nggak gitu. Kalau gue langsung maraton. Ini tuh bikin sukses, bikin ngeblend vibe-nya tuh klasik-klasik dengan sentuhan modern lah. Nah, ini juga katanya, emang iya sih, bukan katanya, ada seri sebelumnya, film Jadi ya. dia based on novel sebenarnya. Iya. Awalnya tuh novel, terus pernah dibuat film juga. Itu tuh tahun 1973. Ya 70-an Ada, gitu. kita juga nggak nonton sih yang itunya, jadi Iya. Jadi belum kita bisa, benar-benar ngebahas yang 2024 ya, jadi nggak bisa membandingkan gitu lah istilahnya. kayak lo bilang tadi, gabungan klasik sama modern. Jadi kayak naratifnya tuh klasik, tapi disesuaikan dengan zaman now Iya. gitu. Jadi konfliknya menyesuaikan dengan yang hari sekarang Iya. sekarang ini gitu. Jadi teknologinya pun menyesuaikan zaman Betul. sekarang. Jadi nggak jadul lah istilahnya. Maksudnya meskipun adaptasi, ada yang menyesuaikan dengan zaman menyesuaikan gitu. sekarang. Kos-kosan ya? Kenapa lo? Nggak tahu, tiba-tiba. Ada Ija ya? Iya, gue gugup aja. Ada Ija gedean, Tante Pika. Nono. Udah Nono aja. Buat yang belum nonton atau mungkin nonton terus agak-agak lupa, Ya, lo kayak juga Coba dijelaskan lagi. gue yang masih Garis fresh besarnya. banget ya. The Day of Jackal ini menceritakan soal si Jackal. Jadi Jackal ini sebenarnya nama ya samaran ya. Nah, kalau di yang versi originalnya bener-bener misterius, Iya. berdarah dingin banget. Dia nggak punya kehidupan pribadi, nggak punya keluarga, bahkan namanya aja nggak tahu. Orang taunya dia a man with so many passport gitu. Oh. Jadi nama-namanya ya nama-nama samarannya di Iya, paspor aja. Kalau di sini dia punya keluarga, punya istri dan anak. Jadi ada sisi humanisnya sedikit. Iya, betul. Nggak sedikit sih. Ya lumayan. Setengah-setengah kali ya. Iya, Tapi iya. dia tetap profesional. Jadi dia seorang pembunuh bayaran ya, lebih spesifik lagi sniper. Klien-kliennya tuh high class gitu loh, pejabat gitu-gitu atau Betul. pengusaha. The Day of the Jackal ini menceritakan tentang aksi-aksinya si Jackal ini melakukan pekerjaannya, tindakan-tindakannya itu. Kerennya si Jackal ini, dia bukan cuman sekedar pembunuh bayaran biasa, dia bener-bener research. Kalau dia melakukan aksinya tuh dia bener-bener research sedetail mungkin tentang orang yang mau dia bunuh, terus tentang tempat dia mau melakukan aksinya, berapa meternya, iya, kecepatan diukur. angin, kayak gitu-gitu. Pokoknya ya, apalagi karena zaman sekarang teknologinya udah lebih canggih daripada zaman dulu kan, jadi lebih detail gitu loh. Jadi yang itu yang bikin ini jadi menarik banget gitu, karena kita jadi nunggu next action dia mau kayak gimana lagi ya. Kemarin kayaknya udah mind blowing banget, dia bisa nembak sejauh itu, alatnya bisa diumpetin sedemikian rupa, orang-orang nggak ketahuan. Next actionnya dia bakalan kayak gimana lagi ya. Itu sih yang keren dari The Day of Jackal ini.
vibe-nya juga stylish, serius, sama cerdas. Dia tuh berarti kan ya pinter gitu lah. Nggak cuma tembak-tembakan doang di sini tuh, kayak penuh strategi. Karakter Jakal juga keren banget, misterius, yang kayak lo bilang bener-bener berdarah dingin gitu kan. Super smart lah istilahnya, kayak hantu tapi dikejar sama Bianca itu nggak dapat. Bianca itu tuh apa ya? Tuh Oh iya, sih? jadi agen. jadi MI6, dia agen MI6. Jadi si Jakal ini kan melakukan aksi gak mungkin mulus-mulus aja. Betul. Kan pasti mau nggak mau dia akhirnya ada satu momen dia meninggalkan jejak, dan akhirnya MI6 ini mau ngejar dia lah, menangkap dia. Kejar-kejaran lah istilahnya. Ya, dan si Bianca ini agent MI6 yang ditugasin untuk memburu si Jakal ini. Premisnya mungkin simple ya, kejar-kejaran antara pihak yang benar dan pihak yang salah. Tapi suka nggak suka akhirnya jadi jadi masuk ke keluarga mereka masing-masing. Gitu. Itu sih yang bikin series ini jadi ada multi layer gitu loh. Kita jadi tahu sisi-sisi mereka gitu di dalam juga. Kalau lo? Kalau gua sukanya si Jakal ini kan bener-bener motivasi dia ngebunuh orang ya duit, cuan kan. Bukan karena dia mau balas dendam atas bukan keluarga. Karena dia ngebunuh siapa nih? Oh iya, itu dia korupsi misalkan. Iya, bukan kan. Dia bener-bener nggak ngelihat gara-gara cuan. Iya. Jadi sebenarnya kan kita harusnya benci sama si Jakal ini. Tapi disitulah movie magic di series ini bekerja, di mana kita dibikin seolah-olah berpihak kepada yang salah gitu. Maksudnya kita nggak malah kesel sama Bianca. Iya, si Bianca kan mau ngejar-ngejar si Jakal nih. Setiap kali mau dapat kita tuh, aduh jangan kayak ih ngeselin nih Bianca. Padahal kan sebenarnya harusnya kita jadi cepet itu di situ, gitu. Harusnya kita berpihak ke Bianca dong, karena Bianca nih pihak yang benar ceritanya. Tapi ya itu movie magicnya di situ, kita dibuat karena si Jakal ini hebat banget, keren banget, apalagi di versi ini diliatin sisi kemanusiaannya, bahwa dia kalau pulang ke rumah benar-benar suami dan bapak yang sayang keluarga. Dan karena dia jago banget, yang tadi kita bahas, dia setiap melakukan pekerjaannya dia itu detail banget, dan kita amazed sama pekerjaannya dia. Jadi kita nggak pengen kisah dia berakhir dia segera ketangkep Bianca, karena udah kalau dia udah ketangkep kita nggak lihat lagi aksi-aksi dia yang keren kan. Sebenarnya malah yang ditunggu-tunggu itu kan aksi-aksi dia menangkap penjahatnya itu ya, yang kapan lagi dia bunuh orang ya. Kapan lagi ya dia nge-research terus tiba-tiba bener-bener gitu. Itulah triknya dia tuh keren gitu. Dan ngomong-ngomong soal Bianca, menurut gua Bianca ini jadi apa ya, semacam kontrabalance di dunianya si Jakal ini. Tapi kalau menurut gue, Bianca ini juga emang dibikin banget untuk nggak disukain gitu. Iya. Dia kan ceritanya analis atau apa gitu. Tapi dia kebetulan kebetulan tahu tentang persenjataan. Terus itulah pengetahuan dia akan senjata itulah yang jadi kunci untuk dia masuk. Jadi dia kayak maksa, secara nggak langsung terpaksa dimasukin ke misi itu, dan akhirnya malah misi itu diserahkan ke dia lah. Lo yang harus ngejar si Jakal. Jalan masuknya itu tuh kan kayak dia ngejual, gue jago senjata nih, yang kita mau tangkap kan sniper. Tapi tuh selama series tuh nggak terlalu diekspos kehebatan dia dalam senjata. Gue pikir dia juga jago nembak. Nah itu dia. Nah terus malah ngejual orang lain. Maksudnya gue punya kunci nih, juru kunci yang ibu-ibu yang anaknya diculik kan. Iya. Ternyata dia punya alergi atau lemah jantung atau gimana jantung gitu. Terus meninggal tuh nggak dikasih tahu. Itu tuh sedih banget, gue sedih banget itu gara-gara dia kan. Iya. Nah terus dia tahan mulu kan. Maksudnya kalau misalnya lo nih bukan ngaku-ngaku sih, misalnya bilang jago soal pengetahuan lo soal persenjataan, luas lah. Tapi kok dia nggak tahu kalau ada siapa orang di dunia ini yang nembak paling jauh lah, yang dia gitu. Nanya lagi kan, dia harus research lagi kan, kayak gitu-gitu. Sotoy sih lebih ke sotoy. Terus tiba-tiba dia jadi field agent, padahal awalnya dia cuma analis doang. Ya makanya yang lo bilang tadi, dia juru kuncinya itu akhirnya jadi korban, ya karena ya mungkin dia emang nggak biasa pegang misi, kalau dia biasa di belakang laptop. Dan maksudnya lawannya tuh si Jakal yang jago banget, kayak jadi nggak balance gitu. Iya. Kalau misalkan ke mana misalkan nih, misalkan dia di sana, dia juga ada backupan ya kan. Iya. Jadi orang-orang tuh pada ngebantuin dia, ngelindungin dia, malah kan ngapain malah nyusahin ya.
Ngapain dia ikut gitu kan maksudnya. Iya, aneh banget sih. Maksudnya si karakter Bianca ini sebenarnya jadi apa ya? Kalau gue sih ngebayanginnya untuk nangkap seorang jakal yang sehebat itu harusnya bisa lebih hebat lagi gitu. Nah mungkin harusnya ada, tapi karena dia udah nyodorin diri di depan, oh gue tahu nih cara ngedapatin orang yang sniper, akhirnya dia dipercaya kayak gitu. Terus sih. juga dia jadi bener-bener ambisius kan. Iya, jadi sampai obses banget. orang rumahnya juga pada ngejauh kan, jadinya pada kesel Iya. gitu lah istilahnya, tapi dia tetap kekeh, bisa nih gue bisa nih gitu. Semakin dia Dipertanyakan gitu, ditantangin gitu ya, makin dia pengen makin obses lah istilahnya, makin makin obses, iya. bisa ya udah Jadinya besok obses tuh gitu besok ya. kayak gitu-gitulah. Tapi banyak korban gara-gara si Bianca ini, banyak korban Iya, kan. yang nggak seharusnya ya Iya, sebenarnya. kayak momen tak terlupakan itu hampir semua sih yang kayak Semua tadi kita bilang, enggak kayak tadi kita bilang nih, gimana cara dia misalkan ada target, gimana cara dia nyusun strategi kayak gitu-gitu tuh bagus. sama. Tapi lebih ke yang dia identitas menyerupai orang, bener-bener dimiripin, bener-bener suaranya, terus mukanya juga keren lah istilahnya, bikin gua kok bisa kayak gitu. Nah itu momen itu juga gua kayak wah keren banget dia bisa kayak gitu, tapi dia ngebunuh bapak-bapak itu. Jadi kayak Nah itu dia tadi, dia bodoh amat kan, yang penting dia dapat duit gitu sih sebenarnya. Nggak ada jiwa manusianya sebenarnya dia tuh. Iya. Tapi bikin kita ya udah gitu kan. Iya makanya. Ya karena dia sekeren itu, itulah jadi pertanyaan buat penonton, seberapa jauh lo akan membela seseorang yang image-nya Betul. Iya. cemerlang. Terus juga gue kayak mikir tuh, di dunia ini ada jakal nggak sih sebenarnya? Ada seseorang yang kayak jakal gitu? Bener-bener literally sniper gitu? Bukan. Identitasnya banyak. Oh ada pasti. Nah mungkin kita misalkan nih, ini mirip ini nih, mungkin kita mikirnya itu doppelganger nggak sih gitu Iya, kayak bisa aja juga ternyata bukan doppelgangernya tapi orang lagi nyamar gitu. Iya bisa, iya bisa jadi. Iya. Kan kita katanya di dunia ini ada 7 orang yang mirip kan. Kalau gue kan ada tuh, udah Taylor Swift, terus lo udah nemu ya? Gue udah 3 udah ketahuan ya? 3, 4 lagi. Gue belum lagi. Nah, terus adegan yang bikin gue teringat ini juga, yang tadi kejar-kejaran kayak tikus sama kucing aja itu, Bianca sama jakal. Jadi kan dia kesini, jakalnya udah kesana gitu kan. Nggak selesai kelar nggak nemu. Iya. Ya karena emang si Bianca ini aslinya bukan field agent, tapi dia juga kalau gagal kayak kesel sendiri kan, tapi tetap pengen ngejar gitu lah istilahnya, udah nggak sadar diri. Maaf ya Bianca ya, bukan kata dia kan gue nggak salah, kenapa kan gue niatnya baik. Gitu. Nggak semua niat baik dibenarkan ternyata ya. Kalau gue ya iya, semua aksi penembakannya dia walaupun sangat sedikit ya, gue jujur untuk 10 episode gue merasa terlalu bertele-tele. Bisa nggak sih lebih banyak sebenarnya case-nya gitu, misi dia. Ini kan cuma 3 banyak ya 3, terus banyak kejar-kejarannya sih. Iya, kejar-kejaran nggak jelas gitu. Iya, lebih banyak adegan dia sembunyi dari Bianca ini gitu. Padahal tuh yang gue nantikan banget, oh dia bakalan kayak gimana lagi ya, caranya kayak gimana lagi ya. Nah tapi mungkin kalau bisa diambil satu yang paling gue suka, mungkin yang dia nembak si yang berenang. Oh iya, yang raja terakhirnya lah ya, si anak IT-nya itu loh, lupa, nggak tahu yang bikin aplikasi namanya gitulah. Pokoknya dia yang pas dia berenang itu tuh gue pikir kena nggak ya, walaupun gue udah tahu ini jago pasti kena sih, tapi kayak mana ombak prosesnya lagi lah istilahnya. Prosesnya ya, soalnya itu kan nggak bisa kan. Iya, yang di pulau kan itu. Iya terus dia di kapal kan udah gerak-gerak, tapi kan dia emang kalau nembak harus memperhitungkan arah angin gitu. Gue juga ya itu juga salah satu yang favorit sih. Walaupun kan kita sebenarnya jangan kena, tapi ini bikin kita kena. Iya, mana itu orang itu juga kudu banget ngerenang ya. Itu kocak juga sih. Terus itu tuh satu, kenapa dia harus berenang? 2, kenapa dia harus maksain untuk launch produknya itu tuh di gedung apa? Kenapa nggak dari rumah aja gitu? Tapi kan ditembaknya juga di rumah dia itu. Ya karena berenang, coba di dalam rumah. Iya bener.
Maksud gue Jadi kayak kayak ini tuh udah keseharian gue nggak bisa gitu kali. Kata pacarnya juga kan, iya. jangan gitu kan. Iya, oh iya pacarnya ya itu ya. Oh iya lagi. Nah, maksudnya buat yang mungkin nggak tahu ya, kita kebetulan tahu untuk launching produk digital itu tuh lo nggak harus di gedung mana ya, dari kantor lo sendiri juga nggak Dari apa-apa. kamar juga Dari bisa. kamar juga bisa gitu. Tapi kan dia mau ada wartawan, banyak orang kan. Tapi kan udah tahu dia diincer. Itu tapi itu jadi bikin kita ya Ya elah itu gitu. bumbunya. Bumbunya. Itu bumbu filmnya sih. Kalau kayak gitu Jaka gimana? Gue nggak sepinter itu anjir gitu. Iya. Kalau dia nggak kayak gitu, kalau dia nggak bodoh ya gimana dia bisa masuknya Iya, dari bawah bener-bener. tanah apa gimana? Iya, aduh, ribet lagi gue. Iya makanya. Kita Iya. udah susah banget kan. Gini lagi udah beneran nggak ada. Atau ini kan sebenarnya karakter favorit atau yang paling mengganggu? Gue yang paling mengganggu. Oh ya udah, Bianca. Bukan. Bukan lo aja dulu. Oh, ya gue Jaka lah pasti. Ya. Gue suka dia, suka rumahnya. Karakter favorit itu rumahnya, bisa gak sih? Bisa Dia karena juga, rumahnya dia ya. juga rumahnya tuh bukan kan lu mikirnya rumahnya tuh teknologi tinggi, tingkat tinggi gitu Iya, ya. karena kan lo kata-kata lo rumahnya bisa melindungi istri dan Enggak, anaknya. maksudnya Gue tuh rumahnya tuh kebayang bener-bener- kayak I Am Legend gitu loh, kayak Oh, enggak. enggak, gue udah mikir oh mungkin dia bakalan diserbu kali ya, terus ada ruangan-ruangan khusus tempat istrinya bisa Ada membuat- ruangan senjata, tapi itu cuma satu ruangan doang. Maksudnya tuh jauh dari mana-mana gitu loh. Jadi iya. orang tuh nggak bakal mikir, oh lu sembunyi di sini gitu. Jadi itu bener-bener jauh kan. Iya. Pedalaman, terus di pinggir Tebing pantai gitu ya, tebing. Itu bagus rumahnya. Oh, Jadi- next itu karakter favorit ya. Ya Jakal sih gue. Atau ya Bianca juga lumayan cerdas tapi kepala Batu ya. Iya. Gue lebih ke karakter yang paling mengganggu aja kali ya, si kakaknya Tokyo, kakaknya siapa Kakaknya istrinya? istrinya ya. Iya, kita iparnya kenalnya Tokyo ya. Kakaknya tuh ngeselin. Iya, minta duit mulu. Iya, tapi Manfaatin tapi si Jakalnya. again itu bumbunya. Iya, bumbunya. Kalau enggak ya flat banget mungkin. Ada ya. posisi dia sampai mau ngenalin dia ke bosnya kan. Buat apaan? Terus satu bosnya ditembak tuh dari jauh kan, dari pantai. Tapi gue berterima kasih karena dia jadi ada satu case lagi. Iya. Nah, sama satu lagi ya si istrinya si Tokyo. Menurut gue mereka tuh kayak buang-buang talenta percuma gitu loh. Kenapa dia dijadikan seorang istri doang kayak gitu, sedangkan kan dia jagoan sebenarnya. Maksud gue ya cari aja orang lain kalau mau pakai dia buat yang jagoan, kayak mungkin dia juga ternyata bisa berantem dia juga sempet atau ngechat apa. gue kayak mau spoiler kan lo. Ini Iya. Tokyo-nya jagoan juga apa gimana? Iya, kayak sayang banget si Tokyo cuma jadi ibu Enggak, rumah dia tangga. bener-bener- Dia tuh bartender kan awalnya. Bartender kan? Iya kerja ya, Kenalnya gitu. di klub lah istilahnya. Terus ya udah jatuh cinta dari situ, dibawa nikah, ya udah jadinya ibu rumah tangga deh, sama udah punya anak dia juga. Iya, maksudnya sayang banget gitu seorang Ursula kan namanya kalau nggak Ya tapi salah. kan kalau misalkan dua-duanya, Enggak, maksud gue pakai pemeran lain aja. oh kenapa harus Tokyo gitu? Iya, Kenapa sih? dia terlalu jagoan untuk jadi ibu rumah tangga Oh, doang. maksudnya itu gue pikir tuh kenapa istrinya yang jadi ibu rumah tangga doang, Maksud gue kenapa si Tokyo ini kenapa jadi karakternya Tokyo iya. gitu. Oh iya paham. Cari aja artis Spanyol lain yang bisa jadi ibu rumah tangga gitu Ya kenapa sih. harus Spanyol, Indonesia aja. Siapa? iya. Lo Enggak, gitu kan. Ya gitu kan maksudnya. Iya, cocok lah. Itu kan rumahnya di Spanyol, jadi ceritanya Di sini bisa lu misalkan iya, di bisa Bali, ya, Bali di tapi Bali ya. di mana gitu, Iya, di gua ya. Buleleng Atau nggak di- tahu atau gue. di Manado ya gua Ya gitu. Manado gitu kan ada tempat terpencil kan, kalau nggak di dekat rumah gua gitu. Justru kayak kebalik gitu loh pas awal gue lihat cast-nya. Hah, si Edi jadi jagoan, si Tokyo ibu rumah tangga, nggak kebalik ya? Ya biasanya kan Edi ini kan yang culun-culun gitu ya, tapi Iya, terus si Tokyo-nya pemeran yang utama jagoannya. tetap ya, tapi iya, tokohnya tuh nggak itu sih. nggak kayak gini lah istilahnya. Satu lagi deh, bukan favorit, bukan mengganggu, cuman gue karakter yang gue cari-cari, yang gue penasaran kemana nih orang hilangnya. Yang itu loh, yang temen dia pas dia jadi soldier, pas dia jadi tentara, kan dia ada bestie tuh. Meninggal bukan sih? Enggak. Enggak, nah awal-awal dia kerja jadi jakal ini kan partneran sama temennya berdua. Misi-misi awalnya kan Gua sama lupa. temennya. Nah, gua nggak tahu gua ke skip atau emang nggak diceritain
udah nggak ada aja gitu dan nggak ada kabar beritanya sampai akhir gitu si temennya. Ya mudah-mudahan di season 2 Gue kali ya malah lupa ada. lagi endingnya. Ya kalau menurut gue endingnya terbuka kan, Jakal juga masih hidup ya, Iya. jadi Pasti bakalan ada lah iya season 2. mungkin kalau ada season 2 gue masih bakalan nonton sih. Ya Jadi- mudah-mudahan sih kalau season 2 lebih keren lagi, tapi jangan dimatiin juga lah karakter Iya utamanya. jangan. Mungkin Biancanya lebih pinter atau ganti aja sekalian. Sometimes justice doesn't wrap up neat and tidy, just the chase is enough. Keren gak tuh? Cakep. Ya, yang Jadi ngerti, ketawa tuh ngerti. kebatuk lagi nih. Ya ingetin kita kayaknya selalu ada Jakal di dunia ini yang kita nggak tahu aja kan, kita dunia Iya, luas iya, ya. iya. Maksudnya nggak literally harus sniper ya. Iya. Ada kan beberapa kasus yang nggak ketahuan juga di Iya, Indonesia, iya. apalagi di luar kan kita kan nggak tahu juga. Kalau gue mungkin bahas sedikit kontroversi ya. Ya ini yang gue baca-baca ya. Ada sedikit pertentangan antara yang fans Jakal versi original yang dulu sama yang sekarang ya, karena tadi kita udah sempet bahas. Kalau Yang gua dulu nggak tuh nggak sempet research. oh ya, gue cuman baca sekilas doang juga sih. Yang dulu itu bener-bener gak ada keluarga si Jakalnya, jadi bener-bener misterius. Jadi bener-bener ya dia pembunuh berdarah dingin. Ya gue bingung ya, orang waktu itu pas nonton itu, kalau kita kan jadi suka karena ada sedikit. Iya. Kalau kayak gitu berarti dia emang suka orang yang Emang jago banget sih. iya. Oh lo udah lihat cuplikan? Enggak, berarti kita kan selain karena dia humanis, tapi dia juga Humoris. jago. Maksudnya skillnya tuh bener-bener sampai tingkat dewa, sampai kita bener-bener menanti-nantikan. Nah mungkin Iya, yang originalnya Lebih ya? lebih jago lagi kali ya, sampai orang dia nggak manusiawi pun tetap di Iya. support gitu, tetap orang suka. Nah jadi ada sedikit pertentangan antara fans yang versi original, tapi ada juga yang bilang oh enggak kok, justru nambah elemen baru gitu dibanding versi klasiknya, Lebih modern ya. lebih ya, dan karena menyesuaikan sama zaman sekarang juga kan. Kayaknya nggak ada sih orang baru juga ya. Iya. Kayaknya lo ada nih, banyak nih kayaknya. Ya bukan perspektif, sama kayak Weapons kemarin, lebih ke refleksi mungkin ya, ke kita, ke penonton, gimana cara kita memandang orang-orang di sekitar kita, seberapa sering kita menilai orang-orang sekitar kita hanya dari yang terlihat. Ya. Sama kayak Jakal sama Bianca ini kan. Dari tadi kita bahas si Jakal ini sebenarnya pihak bad guy-nya, Iya. Bianca ini good Good guy-nya. guy-nya, tapi malah kita kesel sama yang good guy ya. iya, malah apa ya, jadi lebih kayak berpihak ke si bad guy-nya ini ya, karena yang Jakal ini, si bad guy-nya ini ditunjukkan betapa dia sangat jago, pintar, skillful, ya pinter. Sedangkan si Bianca ini dibikin kayak, duh, performanya kurang, terus ngeselin, batu, gitu-gitu loh. Nah, di kehidupan sehari-hari juga kayak gitu. Kadang orang yang niatnya atau maksudnya sebenarnya baik, jadi ketutup karena dia nggak stand out gitu, nggak well perform. Kita nggak bisa ngelihat dia, jadi kita nggak ngedukung dia. Sedangkan orang-orang yang wah kelihatan cakap di depan umum, lihai, pinter, jilat-jilat sana sini ya. Nggak harus jilat, kadang dia cuman kayak nunjukin dia jago, bukan nunjukin, emang jago mungkin ya, orangnya emang jago, tapi sebenarnya mungkin niatnya nggak baik, tapi beneran jago gitu maksudnya. Iya, tapi ketutup dengan keahliannya dia, skillful gitu. Jadi kita jadi ngedukung orang itu gitu. Jadi Jakal ini sangat relevan banget sih, terasa relevan gitu, di luar dari cerita assassin dan intrik politiknya. Betul. Ya ada cermin kecil gitu, seberapa sering kita salah menilai orang yang kita kagumi ya, gitu. Ya, highlight teknis itu yang lo bilang tadi, gue suka banget sih, kayak prostetiknya pas dia nyamar jadi siapa-siapa gitu. Kayak
bagus banget ya. Di layar tuh kayak believable. Ada scene yang ngelihat dia buka Ya, ini itu kan, sih. meskipun itu nggak tahu juga, tapi kelihatannya emang dia nyamar gitulah istilahnya. Iya. Tapi ada sih, emang masih kelihatan muka si Edinya masih see through lah di Iya. dalam, di balik topeng-topeng itu. Terus adegan-adegan kayak kejar-kejaran, terus tembak-tembakannya gitu, sniper slow motion yang ditunjuk-tunjukin pelurunya kayak gitu-gitu, itu sih bagus ya, keren sih, gue suka banget kayak gitu-gitu. Terus dan yang paling gue suka juga tone-nya tuh nggak dibikin dark, Iya, tetep kayak biasa aja. iya, bahkan kayak kita lagi nonton film liburan gitu, Iya, yang bener. mereka kejar-kejaran di Spain atau di mana tuh kayak wah, kayak biasa, Bagus kok, kayak biasa visualnya kita bagus. nonton di film-film yang ceria gitu, Iya, tapi heeh. ini film lagi kejar-kejaran penjahat sama polisi loh, kayak gitu. Ini jadi kayak thriller yang sophisticated gitu, atmosfernya tuh indah gitu. Logline. Kalau menurut gue tuh lebih ke ini ya, ini kayak quote semi quote gitulah. Ya, apa? Saat konspirasi global mengancam kestabilan dunia, hanya ada satu hantu yang bisa mengeksekusinya, yaitu Dejakal. Ya mungkin kita butuh Dejakal di dunia nyata untuk mengeksekusi. Kita butuh. Mungkin emang ada, kitanya yang nggak Ya tahu. kitanya nggak tahu ya. Tadi kan kita juga Iya, bilang iya, ya, iya. mungkin ada tapi kita nggak kesorot media gitu ya. Ya emang tujuannya jangan sampai kesorot Iya, kan ya. betul. Kalau dia udah kesorot dia nggak jago berarti. Iya, dan nggak dibayar nanti. Iya. Terus juga menurut gue tuh Jakal itu ya kayak hantu. Kita tuh di dunia tuh kayak diawasin sama semua mata. Tapi seorang Jakal atau seorang hantu itu identitas dia banyak kan. Bener-bener lolos aja gitu kayak belut istilahnya. Menurut ngerti. gue tuh banyak kan, maksudnya ada CCTV, ada semuanya kan di dunia ini ya. Tapi untuk seorang Jakal itu tuh bener-bener hantu yang bisa lolos kapan aja lah istilahnya. Selalu ada celah sih Selalu buat ada dia. celah ya. Smartnya tuh di situ istilahnya. Iya, maksudnya kita dari tadi bilang si Jakal ini keren, jago, Iya, pinter. betul. Tapi kan lawannya juga MI6 juga nggak kaleng-kaleng ya. Iya. Juga hebat walaupun ya Betul, si betul. Bianca-nya kurang mungkin. Tapi Iya. maksudnya lolos aja gitu, jadi kayak ya kayak hantu aja gitu, bener-bener. Padahal dia manusia kan, makanya kayak dia Ghost hantu Rider aja. ya, bukan ya? Gua kalau dalam satu kalimat mungkin nggak selalu yang tampak hebat itu baik dan yang tampak biasa-biasa aja itu buruk. Gitu sih. Ya, Tadi udah dijelasin ya. Oke, segitu aja untuk The Day of Jakal. Iya. Kalau ada yang udah nonton bisa komen kita juga bahas dong di bawah. Terus kalau yang belum nonton bisa ditonton. Terus bahas di bawah. Betul. Karena emang tujuannya buat bahas di bawah. Untuk di komen gitu. Karena sampai saat ini belum ada. ada kemarin ada. Oh, ada. Yang Wipen ada sih. Oh, belum lihat gue. Ada yang Wipen ada. Iya, kayak ada. Misalnya kalian setuju sama kita atau justru enggak. Ayo. Atau kalian belum nonton terus nggak ngerti ya kita ngomongin apa gimana. Iya. Kayak nyokap gue ya. Mama nggak tahu film-film yang kalian nonton. Banyak temen gue juga kayak gitu. Tapi kan kita bahasanya ADC juga nggak berat-berat banget kan ya kita bahasnya. Coba dong komen dong sukanya film apa atau mau genre apa gitu kan. Iya. Siapa tahu kita suka juga, ntar kita bahas. Ya siapa tahu bukan karena kita nggak suka, emang kita nggak nemu aja terus kita nggak nonton. Siapa tahu pas kalian bilang ini bagus loh. Oh iya gitu. Oh yaudah kita coba ingat nonton. Kita ingat atau kita belum pernah, atau misalkan salah satu dari kita pernah nonton terus suka gitu kan. Siapa tahu kita bisa bahas. Jangan lupa subscribe, komen, dan like channel kita. Share juga sebanyak-banyaknya ke saudara-saudara, kemana, ke grup mana, ke grup arisan, ke grup posyandu semuanya. Kalau kita nanti jadi viral dan terkenal, kalian jadi bagian dari kita. Kita kan bertumbuh, ya kan? Terima kasih. Bertumbuh bareng gitu. Kita tumbuh bareng. Okay? Kalian nanti bisa komen, kita udah ngikutin dari awal loh, gitu. Keren kan? Iya, meskipun kita udah baru berapa ya? Berapa video sih kita? Ya udah, itu aja. Oke, bye-bye.